Tapi kita punya temen yang lain ya. Oke. Nah, Yuk, ini dia Rio Motret dan teman-teman. Halo Rio, silakan. Oh, silakan. Muat nggak? Oh, sini. Silakan. Muat nggak? Oke. Maaf ya, tempatnya agak sempit sedikit. Rio. Yes. Ini tadi saya mengucapkan terima kasih juga pada 2 Miss Universe yang hadir. Rencana 3 sebetulnya ya. 3. Ada lagi. Udah mau nyampe juga. Ini mereka berani speak up dan itu yang diperlukan. Mungkin kalau mereka tidak berani speak up, ini akan terus berulang. Yes. Ini pertama kan Miss Universe itu. Pertama di tahun ini, maksudnya karena ini kan baru berpisah betul. berdiri sendiri. Jadi ini tahun pertama dan juga ini dalam sejarah perpajanan ini baru juga pertama kali terjadi hal seperti ini. Aduh. Jadi maksudnya aku agak speechless lah ya. Di tahun pertama kenapa harus terjadi hal seperti ini? Iya. Orang-orang profesional, orang-orang kompeten dilibatkan di ajang ini sebetulnya. Tapi ya ternyata ada, gue mau ngomong oknum, orang yang tanda kutip pelakunya itu apakah sudah biasa di ajang-ajang seperti ini sebelumnya? Nah justru oknum itu baru pertama kali di ajang ini. Jadi ada beberapa nama yang memang petinggi dari Miss Universe ini pun juga yang baru pertama kali nyemplung di dunia pageant. Tapi kan ada batasan-batasannya udah jelas harusnya ya. Sebenarnya gini, itu kan kalau dipikir secara logika, kalau kita pakai norma dan hukum aja juga sebenarnya tidak pantas memotret orang dalam keadaan Iya. telanjang gitu kan. Iya. Dan itu sebetulnya tadi juga sudah bertanyakan, Rio tuh udah beberapa kali ajang seperti itu dilibatkan aja. Yeah. Body checking itu tidak seperti itu kan? Tidak, jadi body checking itu bener adanya boleh. Teman kita juga ada kan yang punya beauty pageant, gue juga udah ngobrol sama dia. Jadi dia bilang kalau body checking itu harus di ruangan tertutup, cuman 1 orang doang berjenis kelamin sama. Dan diperiksanya pun juga sebenarnya tidak terlalu kasar seperti itu sampai harus telanjang bulat gitu. Masih mengenakan pakaian dalam. Ya dan itu juga tidak difoto, hanya dicatat apa kekurangannya dan tidak dilontarkan. Itu yang nggak boleh katanya. Karena di sini itu kita bukan mau mencari kekurangan sosok perempuan ini, tapi mau menutupi kekurangannya justru. Itu tugasnya. Iya. Kan manusia itu gak ada sempurna. Yes. Misal ada bekas luka. Ya gitu. Atau itu justru disebutkan di ya, wah ininya ini nih, itunya ini nih gitu. Jadi saat itu saya kan disuruh berputar dengan keadaan, maaf ya, ini tidak memakai pakaian dalam atas. Terus beliau melontarkan komentar, aduh atasnya bening ya, tapi bawahnya buduk. Buduk bawahnya. Dan itu dicatat juga. Aduh. Tapi kita punya video juga nih ya. Nih, apakah Ciri-ciri betul ciri-ciri pelakunya, apakah orang ini? dimaksud. Coba kita lihat dulu ya. Diduga. Itu salah satu yang ada di tempat itu. Yes, jadi kita tidak boleh, karena kan ini sedang masuk pelaporan ke pihak yang berwajib, jadi kita juga sebenarnya tidak boleh sebut nama, diduga saja ya. Iya. Diduga ya. Betul. Biar nanti pihak berwajib yang akan menentukan siapa tersangkanya. Yang ekspresi marah juga, lu juga ya, yuk. Geram gitu. Geram, karena selama di bisnis fotografi 19 tahun ini gue baru dengar ada hal seperti ini. Apalagi di beauty pageant juga gue udah puluhan tahun. Iya. Karena ini terus terang merusak citra beauty pageant di mata adik-adik kita nantinya yang akan mau ikut berkompetisi di tahun-tahun berikutnya. Orang tuanya bisa ngelarang loh. Ya iyalah. Udah lu jangan ikut beauty pageant deh, takutnya lu dibugilin. Ya iyalah. Sementara niatnya adalah mulia. Benar, mengharumkan nama Indonesia. Dan bukan wanita-wanita sembarangan, wanita-wanita berpendidikan, wanita-wanita punya visi misi. Yes. Apalagi mau membawa nama baik Indonesia, bukan wanita sembarangan istilahnya. Nah, ini 30 wanita terpilih se-Indonesia, berarti dia juga udah disaring dari segitu banyaknya cewek di Indonesia. Tapi justru direndahkan. Yes. Tapi mohon maaf, kalau Bang Rio ini dan Bang Elwan ini di hotel tersebut nih sebagai apa gitu? Kita itu sebenarnya ya memang
kita tuh ini kita jelasin ya, kita lurusin bahwa sebenarnya kontrak kita itu habis di tanggal 30 Juli 2023. Oke. Tapi kita tuh masih merasa memiliki tanggung jawab kepada para provincial director ini gitu loh. Iya, iya. Ada provinsi director dari Jawa Barat, dari Bali juga Jawa Timur. Dari Bali. Iya, dan kebetulan memang grand final itu tanggal 3 Agustus 2023. Dan kejadian tanggal 1 Agustus. Iya. Jadi sebetulnya di malam itu sudah tidak bertugas. Jadi beliau ini kan CEO, Iya. mantan CEO. Mantan sih, sebelumnya satu itu CEO. Kalau gue mantan visual director. Iya. Sebenarnya kontrak kita sudah habis di Juli, tapi kita masih punya tanggung jawab lah untuk menyukseskan acara ini. Lalu terjadi. Yang ini yang perlu ditekankan di sini bahwa di rundown yang sudah disetujui di awal karantina itu tidak ada. Tidak ada tulisan body checking. Makanya agendanya adalah fitting katanya kan? Agendanya koreografi sebenarnya. Koreografi. Bukan fitting juga gitu. Jadi kayak ini udah rubah-rubah. Udah berubah. Oke. Dari Bali, Mbak Sally. Dari Jawa Barat, Teh Kiki saya sebutnya karena ini saudara saya juga. Teh Rizky. Ini melihat seperti ini. Kalian berdua kan menggelontorkan dana juga cukup besar. 5 miliar masing-masing nggak? Bukan. Itu bukan. Karena yang tersiar kabarnya seperti itu. Oke, diluruskan. Jadi kami sebagai pembeli lisensi Miss Universe Indonesia Provinsi, aku dari Provinsi Bali dan Teh Kiki dari Provinsi Jawa Barat. Jadi kami tuh beli lisensi, terus mengadakan audisi, bootcamp sampai acara grand final, sehingga kami mendapatkan 3 juara yang dikirim ke nasional. Nah, jadi ketika di nasional itu kan menjalani karantina. Di hari ke-12, H-2 sebelum karantina, itu perwakilan dari finalis Bali menelpon saya di tanggal 1 Agustus. Telepon saya dalam keadaan nangis-nangis, gemeteran itu. Saya kan kaget dong, kenapa ada apa gitu kan. Iya, tiba-tiba gitu kan, saya tuh diinfoinnya fitting. Akhirnya diceritakan kronologisnya. Iya, akhirnya diceritakan. Makanya ini mendampingi karena Jawa Barat dan Bali mendampingi juga. Betul. Itu salah satu bentuk tanggung jawab. Betul. Ini makmu istilahnya ya, mendampingi. Bunda-bundanya ini. Iya betul. Itu disebutnya bunda anak-anak. Gitu. Karena kan kita mengirimkan 3 orang anak. Iya itu yang tadi ceritakan. Betul. Dan akhirnya kita juga ngeluarin tuh banyak banget kan, selain membeli lisensi, mengadakan acara gitu kan sampai ke grand final. Ya mungkin angkanya juga lumayan fantastis sih gitu kan. Nah makanya kenapa kok pas nyampe nasional anak kita dibeginikan. Nah itu yang kita nggak terima sih. Iya. Nah kalau Teh Kiki sama Mbak Sally ini ikut di dalam ajang ini tuh apa misinya, visinya? Kita kan punya usaha ya, kita masing-masing punya usaha nih Kak Ivan. Ya. Jadi saya sendiri punya pabrik di Bandung Ya, betul, gitu saya kan. tahu, kecantikan, ya. Iya betul, jadi kita pengen mempromosikan itu sebetulnya. Jadi memang anak-anak kita ini, para finalis yang di Jawa Barat akan menjadi ambasador tadinya. Aduh, tapi Gitu. jadi nakienya jadi Iya, gini. makanya jadi nggak enak kan sama orang tua saya tuh sampai minta maaf loh sama orang tua mereka nih anak-anak saya. Saya bilang minta maaf ya Mam karena kami nggak tahu bahwa akhirnya akan seperti ini. Karena ini anak-anak harus diapresiasi ya. Mereka adalah pahlawan. Oke. Iya, pahlawan untuk Kartini era modern ini. Iya, tadi saya juga ngobrol dengan J. Itu niatnya tuh emang rata-rata semuanya juga bagus kok untuk membawa mereka, yuk wanita lebih percaya diri dan lain-lain. Tapi nggak dengan itu juga caranya. Ya, maksudnya mereka berani untuk speak up. Nah, sekarang speak up juga. Itu mereka harus diapresiasi kita semua gitu loh. Karena tidak semua yang berani untuk berbicara. Dari sekarang. 30 hanya beberapa saja yang berani gitu. Itu tadi ancaman tuh bener ya? Sebenarnya mungkin ancaman mungkin bentuknya itu tidak berupa direct ancaman, tapi lebih ke kalau kamu ngomong hati-hati ya nanti bisa dituntut sama perusahaan karena pencemaran nama baik. Karena mereka ini menandatangani bahwa mereka harus menjaga norma dan nama baik perusahaan. Tapi kan ini udah jalurnya udah ke kriminal ya, ke pelecehan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau speak up pun pasti akan di backup sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Oke, yang jelas ini harus kita kawal bersama supaya tidak terulang lagi ke depannya. Mudah-mudahan tujuannya juga masih tetap dijaga juga. Dan juga kasus ini juga semoga diselesaikan dengan baik-baik. Terima kasih ya, terima kasih. Kita lakukan bersama ini untuk Indonesia supaya tidak terjadi pelecehan-pelecehan seperti ini lagi ya. Oke,
Nah, Miss Universe Indonesia sekarang sedang menjadi kontroversi yang hidupnya juga ini selanjutnya kita lihat juga. Sahabat saya akan hadir. Tiba-tiba kurus dan juga menarik perhatian untuk kita bahas juga ya. Tetap Panji akan hadir. Tetap di sini di FYP for your pagi.